Salat 5 waktu bagi umat muslim merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ia merupakan tiang agama dan menjadi sarana pembeda bagi orang-orang mukmin dan kafir. Namun, kapan tepatnya diwajibkannya salat ini masih diselimuti oleh kabut riwayat yang berseliweran di berbagai kitab. Salat tidak sah hukumnya tanpa bersuci. Namun anehnya, kenapa perintah bersuci justru terlambat datang setelah perintah salat diwajibkan? Pada kesempatan kali ini, mari kita mencoba menelusuri jejak-jejaknya dari beberapa sumber. Untuk referensinya, saya sertakan di deskripsi video. Gak perlu basa-basi lagi, mari kita menelusuri kata salat terlebih dahulu. Seruput dulu kopinya. Dalam khazanah bahasa Arab, kata solat secara etimologis bermakna doa, rahmat, dan permohonan ampun. Namun, Islam datang membawa transformasi makna ini dari sekadar ungkapan lisan menjadi sebuah ritus ibadah yang terstruktur, dengan gerakan dan bacaan yang tetap, tidak lagi bergantung pada kehendak individu. Akar kata solat sebenarnya berasal dari bahasa Aram kuno yang terdiri dari huruf sod, lam, dan alif yang memiliki arti membungkuk atau rukuk. Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Ibrani sebagai slota dan digunakan oleh komunitas Yahudi untuk merujuk pada tempat ibadah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 yang berbunyi, "Niscaya akan dihancurkan biara-biara gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid." Pada ayat tersebut, lafaz sholawatun ditafsirkan oleh Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain dengan kanais yang memiliki arti sinagog Yahudi, menunjukkan bahwa istilah ini telah lama digunakan dalam tradisi Semitik sebelum Islam. Meskipun akar katanya berasal dari luar Arab, Islam memberikan makna baru yang khas, ibadah terstruktur. Salat bukan sekadar doa spontan, melainkan ritual dengan rukun yang tetap seperti rukuk, sujud, dan bacaan wajib dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dalam kitab fikih disebutkan, salat secara bahasa artinya doa, sedangkan dalam pengertian fikih, perkataan, perbuatan, dan bacaan-bacaan yang dikhususkan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sebagian orientalis berpendapat bahwa kata salat tidak dikenal di Arab pra-Islam. Ini keliru, karena 1. Kata ini sudah digunakan dalam bahasa Arab melalui interaksi dengan ahli kitab. 2. Syair-syair jahiliyah menyebut salat meski tidak merujuk pada ritual salat seperti sekarang ini. Kesimpulannya, kata salat merupakan serapan dari bahasa Ibrani slota, yang arti awalnya adalah tempat ibadah orang Yahudi. Hal ini dipertegas oleh pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan, lafaz sholawatun dalam surat Al-Hajj ayat 40 merujuk kepada tempat ibadah orang Yahudi, sebagaimana ditulis oleh Imam Tobari dalam tafsirnya. Lalu, kapan salat mulai diwajibkan bagi umat Islam? Proses pencariatan salat dalam Islam tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang berkesinambungan, menyesuaikan dengan perkembangan dakwah dan kesiapan umat. Pada fase awal kenabian di Makkah, salat belum diwajibkan dalam bentuknya yang lengkap sebagaimana dikenal sekarang. Nabi Muhammad dan para sahabat telah melaksanakan salat sejak permulaan wahyu, tetapi praktiknya masih sederhana, terbatas pada 2 rakaat tanpa ketentuan waktu yang tetap, lebih nyerupai salat sunnah atau qiyamul lail. Hal ini tercermin dari riwayat-riwayat awal yang menggambarkan Nabi dan Khadijah melaksanakan salat bersama di rumah, atau Nabi dan Ali bin Abi Thalib yang pergi ke lembah-lembah Makkah untuk salat jauh dari penglihatan orang Quraisy. Bahkan, keberanian Nabi melakukan salat secara terbuka di dekat Ka'bah hingga memicu kemarahan Abu Jahal, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 9 dan 10, menunjukkan bahwa salat telah menjadi bagian integral dari ibadah sejak periode Makkah, meskipun belum berbentuk kewajiban 5 waktu. Riwayat-riwayat yang menggambarkan adanya praktik salat sebelum Isra Miraj ini sangat banyak, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rajab. Namun, tidak ada satupun yang menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakannya. Apakah salatnya Nabi Muhammad di awal-awal kenabian terdapat rukuk dan sujud di dalamnya, atau mengikuti salat nabi-nabi sebelumnya? Alasan ini didasarkan pada fakta bahwa kata salat sendiri merupakan serapan dari bahasa Ibrani yaitu slota. Namun menariknya, Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit kewajiban salat 5 waktu beserta perinciannya. Ayat-ayat tentang salat seperti perintah aqimis sholah, dirikanlah salat, cenderung bersifat umum, sementara detail praktisnya justru ditemukan dalam hadis dan sirah Nabi. Ini menunjukkan bahwa pensyariatan salat adalah hasil interaksi dinamis antara wahyu, praktik Nabi, dan kebutuhan komunitas muslim awal. Namun,
Perdebatan kronologis tentang pensyariatan salat 5 waktu membuka lapisan kompleks dalam studi hadis dan sirah nabawiyah yang jarang tersentuh pembahasan populer. Para ulama klasik terbelah dalam menentukan titik eksak kapan perintah salat 5 waktu diwajibkan, dengan variasi pendapat yang mencengangkan. Mulai dari 3 tahun sebelum hijrah, hingga hanya beberapa bulan sebelum peristiwa hijrah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mencatat setidaknya 6 pendapat berbeda tentang waktu Isra Miraj, di mana perbedaan ini berimplikasi langsung pada rekonstruksi sejarah perkembangan syariat. Yang menarik dari perdebatan ini adalah bagaimana setiap pendapat dibangun berdasarkan interpretasi berbeda terhadap bukti-bukti tekstual yang sama. Kelompok yang berpendapat salat diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah bersandar pada riwayat tentang Khadijah yang wafat sebelum Isra Miraj. Sementara yang berpendapat setahun sebelum hijrah merujuk pada kronologi permusuhan Quraisy yang memuncak pada periode tersebut. Perbedaan ini bukan sekadar perselisihan tentang angka-angka tahun, melainkan mencerminkan perbedaan metodologis dalam menyelaraskan antara riwayat-riwayat hadis, ayat-ayat Al-Quran, dan data sejarah. Titik sengketa utama terletak pada penafsiran surat Al-Isra ayat 78 yang menyebut Aqimis sholah lidulukis syamsi ila gosakil lail, yang artinya dirikanlah salat dari tergelincir matahari hingga gelap malam. Sebagian mufasir menganggap ayat ini turun setelah Isra Miraj dan menjadi dasar pensyariatan salat 5 waktu, sementara yang lain berargumen bahwa ayat ini turun sebelumnya dan hanya mengisyaratkan salat-salat awal. Perdebatan semakin kompleks ketika memasuki wilayah kritik matan dan sanad hadis-hadis tentang salat, di mana beberapa riwayat tentang pensyariatan salat justru memiliki jalur periwayatan yang lemah. Jawad Ali dalam Tarik Salat fil Islam berpendapat, para ulama di masa kodifikasi ilmu mengambil materi mereka dari para ulama yang telah mengambil periwayatan dari pendahulunya secara lisan dan melalui pendengaran, karena hanya sedikit dari mereka yang mencatat dan merekam. Ketika masa pencatatan tiba dan cara menjaga berita melalui pencatatan menjadi populer, berbagai riwayat dan berita pun dicatat berdasarkan kepercayaan terhadap perawi, bukan fokus kepada isi dari apa yang diriwayatkannya. Penilaian ini terhadap seseorang yang dianggap terpercaya atau tidak bersifat subjektif dari prasangka pribadi. Akibatnya, kita sekarang berhadapan dengan banyak riwayat yang memiliki sanad, yang mungkin merujuk pada satu orang. Namun, ketika kita mengkajinya, kita mendapati bahwa sebagian dari riwayat-riwayat tersebut bertentangan satu sama lain. Bahkan terkadang seseorang menyatakan sesuatu, lalu meriwayatkan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan ucapannya yang sebelumnya atau ucapan-ucapan lainnya. Dengan demikian, kita menghadapi masalah yang sangat rumit, yaitu masalah verifikasi isi berita dan kritik terhadapnya. Oleh karena itu, nggak perlu heran kenapa sekarang ini kita banyak menjumpai perbedaan pendapat, karena dari sononya juga sudah beda pendapatnya. Pertanyaannya, kapan tepatnya kewajiban salat 5 waktu ditetapkan? Dan bagaimana salat Nabi Muhammad di awal-awal kenabian? Jawabannya saya nggak tahu. Mari kita lanjut ke bagian Toharoh yang perintahnya justru datang setelah perintah salat. Dalam bangunan hukum Islam, Toharoh bukan sekadar ritual bersuci, melainkan gerbang filosofis yang memisahkan yang sakral dari yang profan. Teks-teks klasik dengan tegas menyatakan, salat tanpa wudu bagaikan bangunan tanpa fondasi, ibadah yang runtuh sebelum sampai ke langit. Landasan ini dibangun di atas ayat-ayat Madaniyah seperti surat An-Nisa, ayat 43, dan surat Al-Maidah ayat 6. Yang secara eksplisit mengaitkan keabsahan salat dengan kondisi bersuci dari janabah. Sementara perintah salat sendiri telah ada sejak periode Makkah melalui wahyu-wahyu awal yang diikuti praktik salat Nabi di lembah-lembah Makkah. Disinilah letak paradoks besar dalam narasi pensyariatan ibadah. Bagaimana mungkin salat yang diwajibkan di Makkah baru disertai syarat sahnya belasan tahun kemudian di Madinah? Pertanyaan ini mengantarkan kita pada pembacaan kritis terhadap mekanisme pembentukan hukum Islam. Jika salat benar-benar perintah langit yang sempurna, mengapa syarat fundamental seperti wudhu tidak turun bersamaan dengannya? Fakta sejarah menunjukkan bahwa praktik salat awal di Makkah dilakukan tanpa format baku wudhu seperti yang dikenal sekarang. Riwayat-riwayat tentang Nabi dan Khadijah salat bersama di rumah, atau Ali bin Abi Thalib yang salat di pinggiran Makkah, tidak menyebut ritual wudhu dengan tata cara khusus. Barulah setelah hijrah, wudhu muncul sebagai syarat mutlak dengan rincian yang rigid. Membasuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan kaki sampai mata kaki. Peralihan dari kesucian simbolis di Makkah menuju regulasi ketat di Madinah ini mengundang tafsir beragam. Apakah ini benar-benar wahyu bertahap atau hasil interaksi dengan tradisi Yahudi di Madinah yang sejak lama memiliki ritual pembersihan sebelum ibadah?
Teks ini secara tidak langsung mengungkap ketegangan antara kesakralan wahyu dan realitas sosiohistoris. Klaim bahwa at-tohuru satrul iman, kesucian separuh iman yang diriwayatkan sebagai hadis Nabi, justru mengandung masalah kronologis. Sebab konsep iman sendiri sebagai sistem doktrinal lebih banyak berkembang di Madinah, bukan di Makkah. Lebih problematik lagi ketika teks menyandingkan aturan menutup aurat dalam salat dengan praktik Yahudi tanpa kritik, seolah mengisyaratkan adanya proses adopsi daripada penemuan orisinal Islam. Padahal, dalam tradisi Yahudi, konsep tum'ah dan toharoh sudah ada jauh sebelum Islam dengan ritual mikveh yang sangat ketat. Pertanyaannya, apakah wudhu Islam yang muncul tiba-tiba di Madinah merupakan bentuk simplifikasi dari mikveh atau benar-benar inovasi ilahiyah? Untuk menemukan jawabannya, silakan menuju ke deskripsi video untuk mengunduh referensinya. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sekian dan terima kasih.